Kunaikan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sahabat yang baik, pikiran negatif yang ada dalam diri kita seringkali melahirkan rasa kecewa, kurang bersyukur, ataupun mengeluh. Yang pada akhirnya membuat kita melihat Tuhan hanya dari sisi negatif saja. Kita pun menjadi tidak percaya lagi akan rencana Tuhan yang baik itu. Jadi sahabat, apakah kita mau kembali percaya bahwa janji dan rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita? Sahabat yang baik, kita sudah saksikan tadi dalam video pembuka bagaimana kita seringkali berpikir negatif tentang Tuhan, tidak percaya akan janji Tuhan yang baik ya. Iya. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah peringatan di masa akhir zaman. Sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk kita hidup benar di masa akhir zaman ini ya. Kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur kau mengingatkan kepada kami betapa pentingnya untuk kami melihat rencana-Mu yang baik dan tidak berpikir negatif tentang Engkau. Biarlah hari ini firman-Mu mengingatkan kami bagaimana untuk kami hidup di masa akhir zaman ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami membuka hati kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Mari kita baca ayat selanjutnya 1 Korintus 10 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Wah, benar-benar ya. Tuhan lagi mengingatkan pada kita ya. Puji Tuhan loh kalau kita masih diingatkan untuk kita berarti jangan Tuhan baik ya. Supaya jangan mengulangi lagi hal-hal yang pernah terjadi pada mereka bangsa Israel ya. Nah, melalui firman Tuhan ini kita lagi diingatkan apa yang telah terjadi dengan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, di mana mereka memberontak pada Tuhan, mereka komplain, mereka bersungut-sungut, mereka mencobai Tuhan dan mereka selalu berespon negatif, telah menjadi contoh dan peringatan bagi kita yang hidup di masa akhir zaman ini.
Amin ya, jadi kita diperingatkan Ya, oleh Tuhan. jangan seperti itu. Iya, karena Tuhan sayang kepada kita Amin, semua ya. Betul ya. Sebagian besar dari mereka itu tewas di padang gurun. Bukan karena mereka kelaparan, tidak bisa makan. Dan bukan karena mereka sakit atau kepanasan atau Nah, kedinginan. ini menarik ya. Jadi Iya. mereka tewasnya bukan karena kelaparan. Iya, ya. bukan karena kepanasan, kedinginan gitu ya. Amin, Kan di ya. padang gurun gitu ya. Iya. Tetapi hal itu terjadi, yaitu mereka tewas karena mereka selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka selalu berpikir dan berespon negatif terhadap Tuhan. Iya, jadi respon mereka negatif, akhirnya mereka berlawanan sama Tuhan ya. Oleh karena itu, kita diingatkan supaya jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Seperti yang dilakukan oleh Korah, Datam, Abiram, On beserta 250.000 orang Israel yang telah memberontak kepada Musa. Demikian juga dengan kita, jangan memiliki hati yang jahat dan menginginkan hal-hal yang jahat dan memberontak kepada Tuhan. Dengan apa? Berpikir negatif, berespon negatif dan tidak percaya kepada janji Tuhan. Amin ya. Jadi kita jangan jangan berespon negatif ya, berpikir negatif. Iya, amin. Nah, kemudian kita juga jangan menjadi penyembah berhala. Ya, kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 7. Yaitu seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka menyembah berhala dengan membuat dan menyembah patung lembu emas. Demikian juga dengan kita. Jangan kita menyembah berhala, yaitu hidup di dalam kedagingan, egois dan mementingkan diri sendiri. Kita bisa lihat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nah, itu seringkali kita nggak menyadari ya. Padahal kehidupan yang mementingkan diri sendiri itu sama juga dengan penyembahan berhala. Nah, lalu kita juga jangan melakukan percabulan. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-8. Seperti yang dilakukan bangsa Israel yang melakukan percabulan dengan perempuan Moab, lalu menyembah Allah orang Moab, Baal Peor itu, sehingga dalam satu hari tewaslah 23.000 orang. Demikian juga dengan kita, jangan ada percabulan dalam apa? Pernikahan kita, dalam bisnis kita, bahkan dalam pelayanan kita dengan mengikuti cara-cara hidup orang-orang duniawi. Amin ya, kita jangan lakukan itu ya. Tuhan sudah peringatkan kita. Dan selanjutnya jangan mencobai Tuhan. Dia itu ada dalam 1 Korintus 10 ayat 9. Jangan mencobai Tuhan seperti yang dilakukan bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun menuju ke arah laut Teberau. Mereka tidak dapat menahan hati mereka. Sehingga mereka mencobai Tuhan dengan berkata-kata yang melawan Tuhan. Ya, mereka bilang, kok jadi begini sih? Kok begini sih? Ikut Tuhan jadi susah sih. Jadi susah nih ikut Tuhan. Ikut Tuhan kok jadi menderita sih? Gitu, mereka berkata bahwa Tuhan membuat mereka mati di padang gurun. Mereka muak dengan makan mana dan seterusnya. Akibatnya mereka mati di pagut ular. Sehingga mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, pada waktu mereka makan mana tuh dahsyat banget tuh. Karena mana itu dikirim dari surga. Bayangin itu kan luar biasa. Dan gratis ya, nggak usah apa-apa ya. Nggak usah ada biaya apa-apa ya. Demikian juga dengan kita di akhir zaman ini, janganlah kita mencobai Tuhan. Dengan apa? Dengan berkata-kata yang melawan Tuhan. Yaitu apa? Mengeluh bahwa mengikuti Tuhan itu membuat hidup kita tambah susah ya. Hidup kita jadi tidak menyenangkan, sehingga kita menjadi tawar hati dan tidak ada sukacita lagi. Lalu seringkali apa? Kita menjadi komplain, selalu melihat Tuhan dari sisi yang negatif. Akibatnya kita tidak dapat melihat dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin ya. Dan jangan kita bersungut-sungut. Nah, itu ada dalam 1 ya. Korintus 10 ayat 10 ya. Jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Akibatnya mereka itu dibinasakan oleh malaikat maut. Kecuali Yosua dan Kaleb. Demikian juga dengan kita, janganlah kita bersungut-sungut atas segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Berhentilah berfokus kepada diri sendiri atau berfokus kepada masalah. Biasakanlah selalu bersyukur
bersyukur dalam segala hal. Amin. Ini penting banget ya. Biasa bersyukur. Biasakan bersyukur dalam segala hal. Amin. Ya. Nah, ada ayat berikutnya akan menguatkan kita dari Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Wow, puji Tuhan ya. Itu kata-kata siapa? Kata Yosua dan Kaleb Dia yang percaya Tuhan itu percaya baik. Kepada Tuhan. Nah, inilah respon dari Yosua dan Kaleb yang mengingatkan bangsa Israel supaya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada musuh-musuh mereka. Sebab musuh-musuh mereka akan ditelan habis. Wah, luar biasa ya. Hebat imannya ya. Gitu ya. Imannya itu bahwa musuh-musuh ini akan kutelan habis. Itu bahasanya tuh akan ditelan seperti roti. Iya, begitu itu ya. luar biasa ya imannya Yosua dan Kaleb. Nah, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita punya iman yang seperti itu ya. Amin. Tetapi pada waktu itu ke-10 pengintai bangsa Israel telah menghasut bangsa Israel untuk memberontak kepada Tuhan. Oleh karena itu mereka semua binasa. Kecuali Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk tanah perjanjian. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan supaya di masa akhir zaman ini kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat dan jangan menjadi penyembah berhala. Kemudian supaya kita jangan melakukan percabulan, kita jangan mencobai Tuhan dan kita jangan bersungut-sungut. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka kitab kita sama-sama, kita akan baca dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kita sedang diingatkan bahwa ketika bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, sebenarnya Tuhan sedang melihat apa yang ada di dalam hati bangsa Israel. Apakah mereka tetap rendah hati untuk berpegang pada perintah-perintah Tuhan atau tidak? Apakah mereka juga tetap percaya kepada janji Tuhan atau tidak? Sebab ternyata selama 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel banyak mengalami kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Bayangkan, mereka tidak pernah kelaparan karena Tuhan mengirim roti mana langsung dari surga. Mereka tidak kehausan karena Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu. Dan selama 40 tahun pakaian dan sepatu mereka tidak rusak. Kemudian mereka tidak kepanasan pada siang hari karena ada tiang awan. Mereka tidak kedinginan juga pada malam hari karena ada tiang api. Bahkan sebagian besar dari mereka binasa bukan karena kelaparan, tetapi karena mereka bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Oleh karena itu, bersyukurlah senantiasa, sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema peringatan di masa akhir zaman. Nah, ini ada beberapa DM masuk, salah satu diantaranya ya, kita akan baca, silakan sayang. Ini dari Brigita Tatias ya. Nah, dikatakan demikian, halo saya mau bertanya. Halo juga Brigita ya. Kita berharap Brigita sedang menyaksikan ya. Ya, menyaksikan demikian program. Isi DM-nya. Ya. Gimana caranya untuk mengikhlaskan orang yang udah pergi dari kehidupan kita? Saya baru aja ditinggal oleh kakak saya. Saya sangat dekat dengan dia.
Dia meninggal 1 tahun yang lalu karena kecelakaan. Saya merasa saat ini dia sedang bersama saya. Bahkan beberapa kali dia datang ke mimpi saya. Jujur saya kangen sekali sama kakak saya. Saya ingin mengikhlaskan dia untuk tenang di sana. Bantu doanya Pak Bu untuk menenangkan jiwanya. Terima kasih. Wow, Brigita ya, kami mengerti kesedihan Brigita yang baru tinggal Sedih lah kakaknya. ya. Pastilah, apalagi Brigita dekat sekali Dan sama-sama dengan kakaknya ya, hubungannya begitu dekat ya. Mengerti lah ya. Kita mengerti ya, dan memang butuh waktu untuk bisa melewati masa kedukaan ini. Iya. Dan kita sesuai dengan tema kita ya hari ini ya. Peringatan di masa akhir zaman. Iya. Jadi mari kita terus fokus kepada Tuhan yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan untuk Brigita. Amin. Karena Tuhan dikatakan adalah sumber penghiburan ya. Itu kita mau baca ya dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4a ya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Amin, Brigita ya. Jadi ada Tuhan yang mengasihi Brigita, yang akan memberikan satu kekuatan dan penghiburan bagi Brigita untuk penderitaan ini ya, ditinggal oleh kesedihannya. Ya, jadi Brigita, mari datang kepada Yesus Sang Penghibur itu. Dan ketika engkau ada bersama dengan Dia, penghiburan yang luar biasa akan diberikan kepadamu ya. Amin ya. Kita mau berdoa untuk Brigita, bahkan juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami kedukaan, kehilangan ya. Kita mau sama-sama berdoa, kita percaya kita datang kepada Allah sumber penghiburan dan Dialah yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Amin ya, kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur pada saat ini karena anak-Mu yang Kau kasih Brigita menginginkan dan merindukan untuk ia dapat mengikhlaskan kakaknya Tuhan yang meninggal. Kami percaya bahwa semua rancangan-Mu adalah baik. Sekalipun saat ini mungkin kami tidak mengerti akan segala sesuatu yang membuat kami menjadi berduka dan sedih. Tetapi kami mau fokus kepadamu. Engkau Sang Pencipta kami. Kami mau datang kepadamu karena dikatakan oleh kebenaran, oleh firman-Mu ini, Engkau dikatakan bahwa Engkau adalah sumber penghiburan kami. Oleh sebab itu saat ini kami datang kepada Engkau yang menjadi sumber penghiburan bagi kami. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat yang baik yang saat ini mengalami kehilangan yang seperti apa yang dialami oleh saudara kami Brigita. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Engkau adalah sumber penghiburan kami. Dan saat ini ketika kami datang, kami berkata, kami menerima daripadamu penghiburan yang begitu luar biasa dan indah. Dan kami dipulihkan dari semua kedukaan, kesedihan kami. Kami mengucap syukur ada Engkau Allah yang sangat-sangat memberikan kepada kami penghiburan di dalam kedukaan kami. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Igo Yosef. Shalom, salam juga Igo. Shalom. Ya. Berharap sedang menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya mau bertanya, apakah boleh kalau kita mempercayai mitos? Bukankah hal itu dilarang sama Tuhan? Keluarga saya percaya sekali dengan mitos. Pengen gitu negur kalau gak boleh terlalu percaya sama hal itu. Tapi pas ditegur malah saya yang dimarahin mereka. Gimana ya cara memberitahunya kalau memang mempercayai mitos itu gak baik? Igo, memang apa yang kamu katakan itu benar ya. Iya, itu benar. Benar ya. Igo seperti diingatkan Tuhan. Nah, sesuai dengan tema saat ini, peringatan di masa akhir zaman. Jadi kita harus percaya bahwa kebenaran yang tertinggi adalah firman Tuhan. Ya. Dan semua kebenaran yang berasal dari mitos atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus kita lepaskan, kita harus buang.
Karena semua itu berlawanan dengan Tuhan dan membuat kita menjadi apa? Jauh dari Tuhan ya. Nah, ada firman-Nya ego ya. Dan mungkin sahabat yang baik juga bisa diingatkan tentang hal ini. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Demikian firman Tuhan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Nah, inilah firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Kita sudah mati bersama dengan Kristus menjadi ciptaan yang baru. Kita sudah bebas dengan hal-hal yang mitos, aturan-aturan seperti itu. Artinya Tuhan mau kita hidup di dalam damai sejahtera, di dalam kebenaran dan di dalam kasih. Jadi Igo berdoa ya untuk keluarganya dan tentunya juga jangan jadi negatif ya dan dengan kita keluarga. rendah hati lah kita rendah hati memahami ya mungkin mereka belum mengerti kebenaran ini gitu ya. Nah, kerendahan hati itu penting sehingga ketika Igo menyampaikan kebenaran ini mereka bisa terima dengan hati yang terbuka ya. Dan tentunya sahabat yang baik juga mendengarkan hal ini penting sekali kita menyadari bahwa kita sudah dibebaskan dari semua itu. Mari kita berdoa ya. Bapak kayak berdoa buat Igo, Bella hari ini Tuhan taruh kebenaran firman Tuhan di dalam hati Igo. Untuk Igo bisa menyampaikan dengan cara yang bijaksana dengan kerendahan hati. Bahwa di dalam Kristus kami sudah bebas dari aturan-aturan dan mitos-mitos yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang berdoa juga hari ini buat sahabat yang baik yang sedang mendengarkan ini dan mengerti bahwa pentingnya kita menyadari bahwa di dalam Kristus kita sudah bebas dari semua peraturan, mitos dan pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan teguhkan Igo dan sahabat yang baik yang membawa kebenaran-Mu menjadi lebih tinggi dari semua firman yang dari semua mitos dan peraturan yang lain dan sebab firman-Mu adalah iya dan amin. Ya berdoa Tuhan berkati Igo, berkati sahabat yang baik supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Iya, terima kasih ya. Nah, hari ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat peringatan di masa akhir zaman ini. Yang pertama, kita diingatkan supaya jangan menginginkan hal-hal yang jahat, yaitu jangan memiliki hati yang jahat. Sehingga kita memberontak kepada Tuhan, kita berpikir negatif, berespon negatif dan tidak percaya kepada janji Tuhan. Dan yang kedua, kita diingatkan jangan menjadi penyembah berhala. Yaitu ketika kita hidup dalam kedagingan, kita egois dan mementingkan diri sendiri dan juga jangan melakukan percabulan. Yang ketiga, jangan mencobai Tuhan dan jangan bersungut-sungut,
yaitu berkata-kata yang melawan Tuhan. Seperti mengeluh, selalu melihat Tuhan dari sisi yang negatif, tidak bersyukur, dan tidak percaya bahwa janji Tuhan dan rencana Tuhan itu baik. Sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang mengalami situasi yang tidak baik dalam kesehatanmu, dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, atau bahkan dalam bisnismu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini berhentilah untuk kita bersungut-sungut, untuk meragukan Tuhan dan berpikir negatif tentang Tuhan. Mari saat ini bukalah hatimu dan persilahkan Roh Kudus untuk menyingkapkan kebaikan-kebaikan Tuhan selama ini dalam hidupmu. Lalu mulailah bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang selama ini sudah engkau terima. Dan percayalah bahwa Tuhan itu baik. Mari kita datang kepadanya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Benar Bapa, Engkau baik. Dan saat ini kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami selalu berpikir dan berespon dengan benar dan positif dalam kami menghadapi setiap masalah yang ada di depan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu setia. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami tidak menginginkan hal-hal yang jahat, untuk tidak menyembah berhala, untuk tidak melakukan percabulan, untuk tidak mencobai Tuhan, dan untuk tidak bersungut-sungut. Kami bersyukur sebab Tuhan itu baik. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kaulah Bapa